Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Ada pertanyaan dari Mas Baim ya tentang merpati yang metil duluan, yang cetilan lah kalau orang Jawa bilang. Burung yang bagaimana yang metil duluan? Dari segi rabaan atau dari tampilannya ya Mas Baim, kalau nggak salah pengertian saya, tapi kayaknya di beratkan di rabaannya ya kalau nggak salah mengerti saya ini. Jadi sepanjang pengetahuan saya dalam bermain merpati rumahan dulu, kalau burung yang gampang metil, yang metil duluan biasanya ciri-ciri badannya itu kebanyakan merpati-merpati yang lentur Mas Baim dan juga teman-teman. Artinya lentur itu dipegang itu nggak mekongkong ya, nggak kaku, nggak mekongkong, jadi dipegang itu enak. Kemudian dagingannya juga kenyalnya nggak kenyal keras sekali, tapi kenyal empuk gitu loh, nggak sampai ngaret sekali, enggak. Jadi dia kayak kembut lah. Walaupun kalau pengertian atau kepercayaannya pemain-pemain senior dulu itu juga tergantung warna Mas Baim. Kalau merpati yang perumpung, warnanya perumpung, itu biasanya cari yang kenyal tapi jangan yang kaku Mas Baim dan juga teman-teman. Itu biasanya enak ya, ketika terbang dapat kelepean dia gampang metil gitu, jadi dia seolah-olah kemudinya bagus. Ketika dia punya keinginan nyetil dengan badan yang lentur kenyal, kalau untuk perumpung itu gampang biddingnya. Nggak perlu nggak perlu cari haluan, dia dapat klepel langsung til gitu ya. Itu nyetil namanya kalau orang Jawa bilang. Kemudian kalau yang hitam itu yang ngembut itu seolah-olah yang bukan seolah-olah ya, bulunya banyak gitu ya, tebel bulunya. Dan juga kalau dirasakan benar-benar itu untuk badannya itu juga lentur, nggak mekongkong, nggak kaku gitu, enak dipegang. Terutama yang damis gitu, burung-burung itu yang saya favoritkan itu yang damis pegangannya Mas Baim. Damis itu biasanya badannya nanti lentur, enak. Yang kenyal ngaret itu juga enak dipegang. Yang damis itu yang rapat itu ya Mas ya, saya contohkan ini ya. Nah, damis itu yang dimaksud, damis itu yang rapat begini Mas. Yang ini sayap ini sama badan itu rapat, jadi nggak ada selah di sini, nggak mekongkong gini ya, tapi rapat gini. Ini yang saya maksudkan damis. Nah ini karena burungnya warna merah, dia agak kasar sedikit untuk badannya. Kalau dia warna perumpung dia juga masuk sebenarnya, karena dia untuk ototnya kenyal. Ini warna merah sebenarnya ini ya Mas, kayaknya perumpung ya kalau malam ya. Kalau siang ini merah ini Mas. Nah itu badannya lentur. Kemudian untuk sayapnya ini, larnya ini biasanya untuk tulangannya itu dia kayak pecut ya, mecut gini ya. Jadi dari sini besar, nanti ke ujung sini sampai sini itu kecil, kadang hilang gitu ya, kayak hilang gitu. Otomatis ininya lentur, kemudian untuk ekornya juga lentur. Itu biasanya enak buat bidding. Saat dia dapat klepek itu langsung klik gitu ya, kemudiannya enak sekali.
Itu dari sisi pegangan ya, Mas Baim ya. Kalau dari sisi penglihatan itu yang biasa saya pilih untuk merpati yang metilan itu biasanya yang Jawa Gresik. Jadi kepalanya bulat, kemudian paruhnya tipis panjang atau tipis sedang. Itu biasanya yang nyetilan. Didukung dengan mata yang bagus ya Mas Baim, matanya yang diusahakan kalau bisa dapat yang bisa nitik itu kalau pas bekur itu. Itu mendukung juga karena saat dia terbang tinggi, lihat kelepean dia berusaha untuk turun. Nah turunnya itu didukung dengan tubuh yang lentur, bulu yang di sininya lentur, sini lentur, nggak kaku sekali ya. Itu biasanya itu yang saya jadikan patokan untuk merpati-merpati yang nyetilan, dan biasanya juga dia gampang diklepek. Walaupun nanti misalnya gandengannya nggak mau turun saat diklepek, kalau burung yang model-model begitu biasanya begitu lihat kelepean langsung turun. Yaitu tapi untuk penampakannya yang paruhnya itu yang runcing ya Mas, yang tipis runcing, jangan yang tebal basah itu. Cari yang runcing tipis kemudian kering. Ya tanda-tandanya kayak pecah-pecah itu loh, kayak ada kapurnya di sini merepet-merepet itu. Kakinya juga kering. Itu biasanya untuk burung yang metil duluan. Tentu saja juga didukung sama pas dia giringnya bagus ya. Tapi otomatis ya kalau misalnya burung yang rambon Jawa Gresik yang paruhnya tipis-tipis itu giringnya mesti kebanyakan bagus. Kebanyakan giringannya nemplek lah istilahnya lah. Pokoknya keket gitu ya istilahnya. Keket bagus lah. Kadang ada juga yang nyeblak-nyeblak itu. Walaupun begitu ya, apa ya istilahnya ya, nggak bisa dijadikan patokan ya. Kalau misalnya paruh tipis runcing itu nyeblak-nyeblak nggak bisa dijadikan patokan, karena nanti lihat dari yang lain-lain, bukan cuma rambonan. Itu ya Mas Baim yang saya ketahui. Karena kalau dari sisi bekur juga bisa sebenarnya dijadikan pedoman atau patokan. Oh ini nanti burungnya nyetilan, itu kalau bekur kakinya mingkal-mingkal gitu ya, mancal-mancal gitu, nyutat-nyutat gitu ya, waktu bekur itu cetik kiri kanan gitu. Itu juga biasanya burung-burung yang gampang mutus atau mutus duluan saat diklepek. Tapi tetap ya kalau untuk rumahan dukungannya ya tetap matanya yang bagus itu. Kalau untuk kolongan ya harusnya juga didukung mata yang bagus. Tapi kadang-kadang saya lihat mata-mata yang saya kurang suka kok buat kolongan ya jadi nggak hilang. Padahal kalau untuk rumahan itu buat ini bisa hilang gitu loh. Nah, maksudnya dia kurang awas lah. Istilahnya kurang awas ya, bukan pasti hilang, bukan, tapi kurang awas. Kadang nanti karena terbangnya ketinggian diklepek nggak turun kalau nggak diduluin sama temennya, atau kadang dia turunnya ngikut ke tempat musuh dulu, baru setelah mungkin dia lihat rumahnya sendiri baru dia istilahnya metal gitu ya, misah gitu, baru turun ke rumah sendiri. Begitu ya Mas Baim ya, semoga ini bisa dijadikan referensi saat pemilihan burung yang metil lebih dulu. Usahakan kalau saya sih ya, di rambunan dan mata. Kalau untuk pegangan yang lentur, yang enak dipegang, gamis lentur gitu, biasanya itu yang mutus duluan. Sebenarnya untuk mutus duluan itu kan dari keinginan dia turun ya istilahnya, emosinya lah. Makanya emosinya itu biasanya lihatnya dari rambunan, dari paruh, itu biasanya Mas.
itu apa ya, jarang meleset lah. Kalau paruhnya tipis, kering, rambonannya Jawa, kepalanya bulat gitu biasanya gampang sekali. Atau kepalanya yang agak gresik itu ya, yang agak nyunung di depan sini sedikit, di sini lebih tinggi sedikit daripada di belakang sini, itu juga nyetilan, gampang mutus lah istilahnya. Oke, semoga ini bermanfaat ya Mas Baim dan juga teman-teman, bisa dijadikan semacam masukan lah dalam pemilihan burung yang cepat mutus atau mutus duluan. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.